Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Merdeka Institute dimanapun Anda berada. Salam Merdeka. Salam mereka. Pada hari ini saya bersama Bang Ferry kembali Ya. akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan hukum di masyarakat. Bang Ferry, Ya, Mas Bakri. kita kemarin sudah berdiskusi tentang kategori itikat pembeli, itikat baik pembeli, Ya. dan juga bagaimana perlindungannya terhadap pembeli yang beretikat baik. Bang Ferry, bagaimana kalau saya mengenalkan suatu kasus? Ada seorang pembeli terus membeli sebuah objek, ternyata objeknya itu dijaminkan di dalam suatu perbankan. Ya. Bagaimanakah jual belinya antara pembeli dan penjual, dan bagaimanakah nanti perlindungan hukumnya terhadap kedua belah pihak ini? Ya. Oke, Mas Bakri. Kalau bicara terkait jual beli, pasti persepsinya adalah adanya sebuah perjanjian, Mas Bakri ya. Yang pertama itu. Nah, untuk perjanjian itu sendiri kita harus melihat dulu apakah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli ini sudah memenuhi ketentuan yang ada di dalam pasal 1320 KUH Perdata, di mana di dalam pasal tersebut itu menjelaskan terkait syarat sahnya sebuah perjanjian itu ada 4 syarat. Yang pertama itu adalah sepakat, yang kedua adalah cakap, yang ketiga suatu hal tertentu ya jelas, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal, Mas Bakri, kan gitu. Jadi terkait pertanyaan Mas Bakri tadi yang apakah perjanjiannya ini sah atau tidak, itu kita lihat lagi ya, Mas Bakri. Tadi Mas Bakri sampaikan bahwa jaminan ini sedang dalam keadaan dijaminkan di bank. Otomatis asumsi saya itu adalah diikat oleh hak tanggungan. Ya, iya, benar. Mas Bakri. Sedangkan di dalam hak tanggungan sendiri itu mengalihkan, memindah tangankan ataupun menjual objek barang yang sudah dijaminkan dan diikat hak tanggungan itu tidak diperbolehkan, sesuai dengan apa yang diatur juga di dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 kemarin terkait pembelian beretikat baik, itu kan juga tidak diperbolehkan. Otomatis secara unsur objektifnya, karena di dalam ketentuan pasal 1320 tadi ada syarat subjektif dan juga syarat objektif. Apa aja syarat subjektifnya itu ada di poin pertama dan kedua, yaitu sepakat dan cakap. Apa itu sepakat? Yang pertama, sepakat itu adanya kesepakatan, jadi adanya persetujuan kedua belah pihak terkait dengan jual beli, misalkan terkait harga, terkait ketentuan terkait peralihannya seperti apa, itu jelas. Apabila sepakat, lalu dilihat cakap, apakah orang yang melakukan perjanjian ini itu cakap menurut hukum. Dilihat dari apa? Dilihat dari umur, apakah sudah memiliki KTP, sudah dewasa, atau tidak sedang dalam pengampuan, ataupun gangguan jiwa dan sebagainya. Itu syarat subjektifnya suatu perjanjian dilihat dari situ. Apabila itu semua terpenuhi, maka syarat subjektifnya sudah dinyatakan sah, ya kan? Lalu lanjut ke poin syarat objektifnya. Syarat objektif itu ada di poin 3, yaitu suatu hal tertentu. Jelas, jual beli apapun itu, perbuatan hukum jual beli pasti ada suatu hal tertentu, ada barang yang diperjualbelikan. Kalau nggak ada barangnya kan otomatis nggak mungkin ada perjanjian jual beli kan. Nah, terkait yang keempat itu adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal itu tadi yang dalam artian adalah mungkin bisa dikatakan dia tidak bertentangan dengan norma-norma kesusilaan maupun tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, apabila hal tersebut dikaitkan dengan membeli objek yang ada di objek yang sedang dijaminkan di dalam perbankan, itu otomatis dia akan melanggar ketentuan di dalam poin 4 itu terkait dengan suatu sebab yang halal. Karena jelas di undang-undang di undang-undang hak tanggungan,
objek yang diikat oleh hak tanggungan itu nggak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan maupun istilahnya disewakan ke pihak lain tanpa persetujuan dari pihak pemegang hak tanggungan itu sendiri. Kan gitu Mas Bakri. Jadi secara aturan hukum harusnya perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli ini batal demi hukum. Ya, itu. Karena kalau syarat subjektif itu ketentuannya dia dapat dibatalkan. Tapi ketentuan terkait tidak terpenuhinya syarat objektif di poin 3 dan poin 4 itu menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Otomatis perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan kembali ke keadaan semula, kan gitu. Mas Bakri. Kalau soal perlindungannya gimana nih Pak Ferry? Misalkan orang yang sedang membeli itu sudah menyerahkan sejumlah uang, kemudian keadaannya seperti itu, bagaimanakah perlindungan terhadap pembeli itu tadi Pak? Oke, sekarang bicara terkait dengan perlindungan. Ya, apabila dikaitkan dengan ketentuan SEMA dari Mahkamah Agung kemarin nomor 4 tahun 2016 kemarin itu, ya kan, itu sudah jelas pembeli yang beritikat baik akan dilindungi undang-undang. Dan pembeli yang tidak melaksanakan ketentuan jual beli dengan itikat baik, maka seluruh kerugian apapun yang timbul akibat perbuatan hukum tersebut itu akan menjadi resiko dan tanggung jawab dari si penjual maupun pembeli, khususnya si pembeli ya Mas Bakri ya, karena yang penjual sih pasti dia nggak akan merasa rugi karena apa, dialah yang dari awal memiliki itikat nggak baik dengan menjual barang yang diketahuinya sendiri, barang itu dia jaminkan ke pihak perbankan, kan seperti itu Mas Bakri. Bang Ferry. Dan gini, untuk dalam dilihat dari pasal 1320-nya, apabila perjanjian tersebut kan otomatis batal, perjanjian tersebut batal dengan kembalinya keadaan jual beli dianggap dalam dia batal demi hukum dan kembali dalam keadaan semula, artinya bukan serta-merta ini perjanjian itu nggak pernah ada dan ya sudah antara pihak penjual maupun pihak pembeli sama-sama nggak mau mengembalikan haknya orang lain gitu. Jadi kewajiban si penjual ini apabila si pembeli ini menuntut haknya untuk dikembalikan uangnya, uang jual belinya, uang transaksi tersebut, maka si penjual ini harus mengembalikan. Apabila si penjual ini tidak mau memberikan haknya atau mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh si pembeli ini, maka si pembeli dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri atas bisa dengan umpan prestasi maupun dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Terima kasih Bang Ferry atas penjelasannya yang sangat lengkap. Semoga teman-teman sahabat mereka bisa memberikan penjelasan terhadap berbagai masalah yang berada di masyarakat. Bang Ferry, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mau berdiskusi dengan saya. Dan saya harap nanti kedepannya kita juga akan membuat pembelajaran, membuat video-video baru lagi tentang berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sahabat mereka, ketika tadi diskusi saya dengan Bung Ferry, semoga bisa bermanfaat untuk sahabat mereka maupun masyarakat secara luas. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan selanjutnya di video kita. Tetap pantengin terus channel Mereka Institute. Jangan lupa like, share, komen, tambahin subscribe-nya dan sebagainya. Jangan lupa memberikan komentar di kolom komentar kita. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam mereka. Salam mereka.